Halo Bapak Ibu, kita bertemu kembali dengan acara baking class bersama PT Hakiki Donata. Kali ini saya akan berbagi resep, tip dan pembuatan dari produk yang mungkin ditunggu-tunggu Bapak Ibu UMKM bakery, roti tawar sandwich atau roti tawar kotak atau biasa dengan sebut kadet. Jadi hari ini akan saya tampilkan resep dan cara pembuatan roti tawar tutup atau roti tawar sandwich. Bahan yang saya pakai nggak banyak, dari costnya juga ringan. Semoga ini nanti menjadi tambahan buat Bapak Ibu pelaku UMKM bakery di rumah untuk bisa memproduksi roti tawar dijual secara pack atau online atau melalui online juga bisa, atau mungkin bisa rekanan, hanya seperti sistem kerjasama suplai ke kafe, hotel dan lain-lain. Jadi yang penting cost untuk produk roti tawar yang akan saya bagikan ini, saya rasa untuk mendapatkan keuntungan masih cukup menarik. Jadi nanti bisa dicoba dihitung, dan saya juga akan saya sampaikan juga di resep saya di bawah ini, nanti ada hitung-hitungan costnya. Bahan yang saya butuhkan untuk pembuatan roti tawar sandwich ini, yang pertama tepung protein tinggi. Jadi saya bikin resep pecahan kecil, jadi nanti misalkan Bapak Ibu ada kesusahan untuk cetakannya di rumah, saya harus pakai adonan berapa gram, tinggal DM aja ke saya, nanti akan saya bantu hitungkan rumusnya. Jadi memang ada hitungan rumus untuk tahu loyang segini itu adonannya berapa, itu ada rumusnya juga. Jadi untuk kali ini saya akan bikin yang terkecil, untuk satu loyang dengan ukuran diameter 28 x 11 x 11. Saya ulang lagi, untuk bahan yang saya pakai adalah tepung protein tinggi 750 gram. Terus saya juga pakai gula pasir 60 gram. Saya juga pakai Etna Bread Improver 6 gram. Jadi cukup saya pakai 6 gram, saya nggak pakai banyak-banyak karena kalau terlalu banyak nanti terlalu soft dan roti tawar nggak bisa kokoh, nggak bisa berdiri tegak. Pak Maya lagi instan. Nah, untuk pengembangnya saya pakai 15 gram. Air, saya pakai air dingin, jadi saya udah campurkan dulu es batu dari di sini, jadi kondisi airnya dingin. Kalau misalkan dipisah, saya pakai airnya 245, es batunya 198. Jadi untuk apa yang saya siapkan ini jumlahnya seperti itu. Nanti kita tambahin lagi 50 gram terakhir saat garam masuk. Jadi ini nanti udah saya masukin semua, tinggal nanti sisain sedikit buat proses terakhir di mixing. Lalu mentega putih saya pakai Mansa White Shortening. Kenapa saya pakai Mansa White Shortening? Karena dia lebih putih, lebih kaku juga, dan rasanya juga cocok banget untuk roti tawar, bakpao, dan kue atau cake atau roti yang membutuhkan mentega putih. Saran saya bisa dicoba Mansa White Shortening. Ini saya pakai untuk adonan roti tawar saya 75 gram. Setelah itu garam saya pakai 13 gram. Nah, bahan yang saya pakai seperti itu. Kita lanjut untuk proses pembuatannya. Oke, untuk prosesnya langsung saja seperti biasanya. Semua bahan kering saya masukkan. Tepung, Pak Maya lagi instan, Etna Bread Improver masuk, gula pasir masuk. Jadi untuk kali ini saya pakai
teknik garamnya nanti terakhir sama margarin. Biasanya saya kan pakai langsung semua. Nah ini saya akan pakai teknik umum. Jadi kebanyakan orang masukin garam terakhir. Nah ini akan saya pakai seperti itu juga. Langsung saja kita pasang ke mixer. Setelah kita pasang di mixer, saya masukkan airnya dulu, jangan semua, jadi sisakan, tadi saya bilang sedikit. Sisakan kurang lebih 50 graman nanti untuk pencampuran garam. Ya mungkin Bapak Ibu di rumah mungkin ada yang biasa ikut aktivitas live video saya, kok ada yang baru nih di tempat kitchen kita ya. Mixer kita memang baru, jadi kebetulan untuk menunjang aktivitas saya setiap hari biar lebih enak, jadi kita menggunakan mixer baru. Jadi mungkin untuk secara putaran, biasanya kalau mixer baru memang lebih kencang ya, karena mungkin untuk kecepatan paling rendahnya mungkin lebih cepat karena masih baru. Nah, ini kita putar terus sampai tercampur seperti ini. Baru setelah itu kita naikkan kecepatannya. Nah, proses ini nanti sampai dia bagian kulit atasnya ini halus. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, mungkin kelihatan di rumah, ini kan masih kasar, bagian atasnya kan masih pecah-pecah. Nah ini kita mixer seperti ini nanti sampai kulit luarnya atau kulit atasnya ini lebih halus dari saat ini. Untuk waktunya saya nggak berani pakai acuan waktu, jadi karena proses mixing itu tergantung dari suhu ruangan, kondisi mixer, dan juga penggunaan air. Apakah dia dingin, pakai es batu atau air biasa. Nah, pasti semuanya akan berbeda. Jadi saya tidak mengajarkan penggunaan timing untuk mixing itu dengan waktu. Jadi saya lebih suka mengajarkan dengan tampilan. Jadi kita lihat dia udah gak nempel di bodi panci, terus kulit bagian atasnya lebih halus. Nah itu udah mendekati masa-masa 80% proses selesai, atau mungkin proses memasukkan margarin atau garam untuk yang terakhir. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat, jadi kan dia lebih halus. Nah setelah seperti ini baru kita hentikan. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya, terus dia posisi gula sudah larut, gula pasirnya sudah larut. Nah, baru kita masukkan Mansa white shortening atau mentega putihnya. Untuk putaran pertama jangan lupa masih kita pakai putaran kalem atau pelan. Selanjutnya kita masukkan garam, lalu sisa air tadi yang 50 gram. Nah ini kita putar, kita aduk terus sampai dia nanti kembali lagi pada posisi saat awal sebelum mentega putih dan garam masuk.
Jadi dia nanti bisa halus lagi, dia nggak menempel lagi ke panci mixer. Nah, itu tandanya prosesnya sudah mendekati selesai atau kalis. Kita juga bisa menambah kecepatannya saat posisi margarin, garam udah kita rasa sudah larut atau tercampur. Nah, itu kecepatan mixer bisa kita tambah lagi 1 tingkat atau lebih cepat sedikit. Ini untuk mempercepat proses. Ini adalah proses terakhir, jadi kita tinggal nunggu sampai dia nanti posisi kalis. Ada tambahan tip dari saya untuk urutan kelenturan adonan atau dough. Nah, pada dasarnya untuk roti tawar itu tingkat kekalisannya itu masih di bawah roti manis. Jadi kalau roti manis misalkan dia butuh tingkat kekalisan 100%, kalau untuk roti tawar, toast, loaf, nah itu cukup 80 sampai 85% saja. Jadi jangan terlalu halus banget. Bukannya nanti nggak jadi, bukan, tetap jadi, cuman posisi roti itu nantinya dia nggak akan kokoh. Jadi jika pengovenannya kurang merah dikit aja, waktu keluar dia akan minggang, atau istilahnya dia ada lipatan di kanan kirinya dan dia nggak bisa berdiri secara dom atau lurus. Jadi dia pasti nanti ada penyoknya kalau bahasa. Nah, itu bisa karena overcook dan juga bisa karena adonan terlalu kalis. Biasanya yang dilakukan seperti ini, jadi dia diambil terus nanti dipegang gini, sama seperti bikin bakso. Nah, kalau dia udah keras halus, nah itu udah selesai. Nah, itu bedanya untuk roti tawar dengan roti manis. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih suka seperti yang biasa saya ajarkan. Jadi kita lihat aja kalau adonannya dia udah nggak lengket di panci mixer dan tekstur luarnya sudah putih halus, ya nggak ada kasar pecah-pecah, jadi udah pasti udah prosesnya udah kalis. Untuk persiapan, jadi setelah adonan ini sudah kalis naik, nah kita butuh loyang kotak, roti tawar tutup ya. Kalau saya punya ini diameter 28 kali 11, jadi panjangnya 28 cm, diameter kotaknya 11 cm. Nah, ini seperti biasa kita oles dulu bagian dalamnya. Kalau saya oles pakai palem sentrat. Jadi palem sentrat ini oles loyang instan, jadi daripada Bapak Ibu menggunakan margarin atau mentega dipakai untuk oles, sayang, karena margarin mentega lebih baik untuk adonan kue atau roti. Jadi lebih baik pergunakan oles loyang. Jadi palem sentrat ini kita oleskan rata di bagian dalam dan sisi tutupnya, sisi dalam penutupnya. Jadi kita siapkan ini untuk saat ini saya akan coba bikin sebagai sampel prakteknya satu loop. Jadi istilahnya kalau satu utuh ini adalah satu slop atau satu loop. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu sahabat UMKM di rumah. Jadi ini kondisi adonan yang akan siap diangkat atau selesai proses mixing. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kondisi bagian atasnya kan halus, dia putih, warnanya lebih putih. Nah, sekali lagi untuk roti manis atau roti tawar, kalau adonan itu masih kekuningan, itu secara umum itu masih kurang kalis. Kalau dia udah putih itu udah sempurna banget. Jadi kondisi seperti ini, terus panci udah dia nggak nempel juga. Nah, ini udah selesai Bapak Ibu. Kita akan keluarkan dulu. Untuk meja bisa ditaburkan secara tipis tepung atau
atau bisa juga dengan margarin. Tapi benar kalau roti tawar sih umumnya kita pakai dusting. Terus yang berikutnya lagi adonan roti manis, donat atau roti tawar. Jika dia udah posisi kalis, dia pegangannya lebih enak, jadi gak gampang lengket. Kita pegang-pegang pun gak gampang di tangan lengket. Kalau dia belum kalis dia lengket banget, jadi nggak seperti saat ini, proses saat ini. Jadi setelah kita taruh meja, kita taruhkan tepung sedikit. Nah, ini kita bulatkan. Ini proses ini sama juga, bikin roti manis juga sama. Jadi usahakan untuk dibulatkan halus seperti ini. Karena apa? Kalau dibulatkan untuk megangnya lebih mudah, lebih enak daripada ditaruh langsung. Nanti dia akan lebih sulit kalau dipegang. Nah, setelah ini akan saya istirahatkan karena saya bikin sedikit. Saya istirahatkan selama 15-20 menit. Ya, setelah saya istirahatkan 15-20 menit, nah ini baru akan saya potong. Jadi untuk penggunaan satu slop roti tawar kotak yang saat ini saya demokan, ini saya pakai berat 1100 ya. Jadi 1100 ini kalau saya bagi 4, 275 gram per satu buletan. Jadi akan saya timbang 275 sebanyak 4 bulatan. Nanti ada mungkin tip atau proses yang bisa saja berbeda dari yang mungkin Bapak Ibu yang biasa udah bikin roti tawar, yang jualan roti tawar. Nanti ada proses yang mungkin saja berbeda saat posisi roll. Ya, saya potong masing-masing 275 ya. Oh ya, untuk penggunaan gula, jadi saya juga pernah mengalami waktu saya visit atau kunjungan ke daerah-daerah di luar Surabaya. Ada beberapa daerah yang mungkin agak berbeda ya dalam menyikapi roti tawar. Jadi ada yang roti tawar itu dia mintanya manis. Ya nggak salah, memang sesuai dengan permintaan, karena kita bikin kue itu tergantung dengan permintaan. Kalau permintaannya minta roti tawar itu agak manis, ya Bapak Ibu tinggal tambahkan gramatur gula yang saya pergunakan. Kalau saya tadi pakai misalkan 50, nah itu standar roti tawar banget untuk yang saya praktekkan kali ini. Nah, memang jika kurang bisa Bapak Ibu tambahkan tanpa mengurangi atau menambahkan yang lain. Jadi tinggal tambahkan gulanya aja, seperti itu udah bisa. Nah, ini akan saya tunggu juga untuk antara 10 menit sampai 15 menit sampai nanti posisi pegangannya lebih enak atau lebih mengembang dikit, baru akan proses selanjutnya untuk dimasukkan ke loyang roti tawar. Selanjutnya setelah saya tunggu 10 sampai 15 menit, nah ini akan saya pipihkan. Ini jika Bapak Ibu di rumah punya rolling pin, itu akan lebih bagus menggunakan rolling pin. Tapi kalau saya sendiri kebetulan tidak ada, jadi saya coba akan ajarkan bagi yang di rumahnya tidak punya atau tidak ada rolling pin. Jadi kuncinya yang penting ini kita kencangkan. Jadi kita kencangkan, terus kita gulung, kita tekan sampai panjang seperti ini. Setelah itu baru dibentuk huruf N.
Kita lakukan semuanya sampai selesai, sampai ke empat-empatnya telah kita bentuk R semua. Jadi kita ratakan aja gini. Jadi sekali lagi, kalau di rumah mempunyai rolling pin itu akan lebih bagus. Tapi kalau misalkan nggak ada rolling pin, Bapak Ibu bisa lihat proses yang saya lakukan ini. Jadi yang penting dikencangkan di bagian sisi kanan, kiri, dan tengah. Harus itu kita gulung pakai tangan. Ini fungsinya juga sama seperti rolling pin, memadatkan adonan. Setelah itu baru dibentuk N. Ini untuk saya sendiri, bukannya saya sendiri nggak ada rolling pin, tapi sengaja saya memang nggak pakai rolling pin karena saya yakin nggak semua kita biasa bikin kue di rumah, roti di rumah, punya peralatan yang lengkap. Jadi saya ajarkan jika kita punya alat yang tidak lengkap seperti rolling pin, kita nggak punya, triknya hanya yang penting adonan ini mati rata seperti itu. Nah, setelah itu jika semuanya sudah dibentuk N, baru kita masukkan ke dalam loyang. Nah, ini ada tip lagi dari saya yang kadang ini dikesampingkan sama UMKM Bakery. Jadi setelah kita masukkan ini, kita tekan semua Bapak Ibu. Jadi ini fungsinya untuk meratakan, supaya dia bentuknya sama. Nah, seperti ini sampai rata. Lalu kita masukkan ke dalam prover atau proving atau lemari penghangat sampai nanti posisi dia satu ruas ya, satu jari seperti ini. Jadi nggak usah ditutup Bapak Ibu, jadi biarkan seperti ini masuk ke lemari proving. Nanti dia akan mengembang sampai sekitar 2 cm, menjelang 2 cm. Nah, itu baru kita tutup dengan penutupnya. Setelah itu baru kita tunggu antara 5 menit. Langsung kita masukkan ke dalam oven. Untuk pengovenan sendiri saya biasa pakai untuk roti tawar dengan penutup 230 derajat Celcius atas bawah selama 30 menit. Jadi itu kalau udah pakai 230, kurang lebihnya sekitar 30 menitan dia udah matang. Jadi kalau nanti proses matang seperti apa bukanya, yang jelas kalau roti tawar ini udah matang, dibuka dikit dia gampang lepas, dan itu udah pasti matang. Tapi kalau Bapak Ibu posisi ngecek, jangan lupa juga untuk mengecek roti tawar, jangan sampai kurang dari 25 menit. Jadi kalau udah lewat 20 menit boleh Bapak Ibu cek ya, takut mungkin karena jumlah pengopenan nggak banyak, nanti takut kebrangas atau kebablas. Nah, itu boleh dicek. Caranya kita buka penutupnya. Ini agak mudah, jadi kalau berat dia balik lagi itu pasti dia masih basah atau belum matang. Jadi biarin aja, masukin lagi di dalam, tunggu sampai ya kurang lebih 30 menitan gitu. Nah, setelah ini akan saya masukkan ke proving biar dia mengembang, dan akan saya oven juga. Setelah proses pengopenan 30 menit, roti tawar yang kita praktekkan tadi sudah matang. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi warnanya kalau yang bagus memang rata ya Bapak Ibu. Jadi kalau coklat semua, jangan sampai ada yang beda warna, terus dia tidak ada pinggang. Jadi untuk roti tawar ini sendiri, saran saya, tip dari saya, jangan dipotong dulu. Kalau bisa setelah keluar dari oven gini, misalkan Bapak Ibu mau bikin, usahakan untuk bikinnya siang atau sore, baru besok paginya dipotong. Jadi jangan keburu dipotong, karena roti tawar ini kalau misalkan kering, nggak usah takut, nggak apa-apa. Kering hanya kulit luarnya aja. Nanti kalau sudah dipotong-potong slice, masukin plastik, dia akan lembab lagi.
dia akan lembek lagi, dia nggak kering seperti waktu kita buka. Jadi seperti ini kita taruh aja di rak atau di meja yang tentunya aman dari hama, jangan ada tikus ya, yang penting itu. Jadi taruh di troli atau apa, biarkan semalam. Atau minimal kalau kita punya toko roti dan kita butuh cepat, setidaknya 6 jam dari proses pengopenan baru bisa dipotong. Kenapa? Roti tawar ini untuk mendinginkan lebih lama daripada roti manis. Jadi roti tawar sandwich yang saya bagikan untuk hari ini seperti ini. Jadi kalau misalkan baru keluar gini, nah ini bisa diputer-puter, nanti dibalik lagi gini, agak dingin, nanti dibalik lagi, nanti dia posisinya kotak. Biasanya ada juga kalau kita terlalu kalis atau adonannya terlalu lama mixer, nah dia kan lemah nih kulitnya, jadi ini akan nyekung. Nah, nggak usah khawatir kalau dia nyekung, dibalik aja. Nah, seperti ini. Jadi nanti dia rata lagi. Pakai teori atau tekniknya sifon. Nah, kenapa sifon? Dia cake sifon itu kan dia dom karena dia kan dibalik. Nah, seperti itu. Kalau dia tetap seperti ini terus, dia akan nyekung. Sama juga roti tawar, kalau terlalu kalis dia akan nyekung. Jadi ada posisi nyekung, kita balik lagi. Nah, nanti dia posisinya akan rata. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk proses pembuatan roti tawar sandwich dari saya, yang costnya ini kalau nggak salah sesuai hitungan di bawah dengan prediksi harga yang saya ambil dari Topet, Tokopedia, dengan kapasitas atau mungkin dengan update harga di bulan ini. Jadi bisa saja nanti berubah. Yang jelas produk yang saya demokan ini ada hitungannya. Jadi seperti ini. Jika Bapak Ibu tidak punya halangan, jangan lupa besok ada sesi sambungan dari roti tawar ini. Besok akan saya bagikan untuk mengolah basic roti tawar. Nah, nanti saya akan juga bagikan ada garlic toast. Kita bikin sandwich nugget dan sandwich selai yang seperti dijual di minimarket. Ada yang kotak, ada yang bulat, di dalamnya ada selai. Nah, itu akan saya bagikan untuk sesi postingan setelah hari ini. Jadi jangan sampai ketinggalan. Saksikan terus acara saya untuk kelanjutan dari proses aplikasi roti tawar atau basic roti tawar bisa dibuat apa saja. Demikian Bapak Ibu, proses pembuatan roti tawar sandwich yang saya bagikan kali ini atau di hari ini. Jadi tawar sandwich itu tawar kotak, atau ada yang bilang tawar kadet atau tawar standar. Ini untuk sahabat UMKM di rumah yang biasa membuat roti tawar. Jadi untuk roti tawar saya sendiri ini untuk berat adonannya dalam satuan sep 1 kilo, itu untuk berat total adonan 1885. Untuk biaya produksinya sendiri, bahan yang saya sebutkan saya pakai dan resep yang di bawah ini adalah Rp16.209 per satu slop. Jadi kalau 16.000 sekian, nanti biasa kita jualkan bagi dua. Nah, perbaginya ketemunya 8.000 sekian. Jadi untuk kos produksi dari roti tawar sandwich yang saya bagikan hari ini, untuk per packnya, ini nantinya jadi 2 pack ya Bapak Ibu. Jadi per packnya itu 8.000 sekian. Jadi mudah-mudahan bisa menambah lagi perbendaharaan produk, terutama Bapak Ibu yang saat ini, yang selama ini, dan yang masih tetap bertahan memproduksi roti tawar. Semoga ini menjadi
tambahan produk Bapak Ibu dengan resep atau hitung-hitungan yang saya bagikan kali ini. Jangan lupa untuk postingan saya berikutnya atau live saya berikutnya di baking class selanjutnya akan saya bagikan bagaimana sih mengolah roti tawar ini menjadi produk-produk yang bermacam-macam. Jadi selain kita biasa di toko jualan roti tawar seperti ini, tawar kotak, nah itu besok atau di live saya berikutnya saya akan bagikan cara mengolah roti tawar ini jadi beberapa macam produk atau item yang bisa layak jual atau punya daya jual juga. Dan selalu saya sampaikan setiap hari, kita PT Hakiki Donata sudah berkomitmen akan bersama-sama dengan UMKM Bakery. Jika mempunyai kendala atau mempunyai permasalahan di bidang usaha Bapak Ibu, khususnya di bidang bakery, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami, bisa melalui akun kami di Facebook ini dan juga bisa melalui DM atau WA di kontak yang tertera di bawah. Untuk produk-produk Hakiki Donata selalu ada di toko bahan kue terdekat, dan Bapak Ibu juga bisa dapatkan di Tokopedia juga Shopee. Untuk aktivitas saya setiap hari Sabtu dan Minggu jangan sampai ketinggalan, karena saya selalu berbagi sesuatu yang bisa menambah nilai buat usaha Bapak Ibu, termasuk tips dan lain-lain yang berhubungan dengan usaha bakery. Saya juga ada di YouTube, tinggal ketik aja Hakiki Donata. Semua video-video saya sebelumnya oleh tim kami tetap disimpan di sana, dan Bapak Ibu jika ketinggalan bisa lihat atau bisa download dari YouTube. Sekian Bapak Ibu, semoga ini bisa membantu usaha Bapak Ibu di rumah, khususnya yang bergerak di bidang bakery. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali.